Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Minggu ini kita akan membahas materi mengenai bank syariah. Untuk bank syariah ini tidak hal yang baru lagi bagi kita, karena di dalam kehidupan sehari-hari bank syariah ini sedang gencar-gencarnya atau lagi diminati oleh masyarakat, ya. Dan salah satu bentuk dukungan dari pemerintah terhadap bank syariah itu adalah melakukan merger terhadap beberapa bank syariah yang sekarang ini kita kenal dengan istilah Bank Syariah Indonesia. Oke, kita lihat dulu definisi dari bank syariah itu sendiri. Oke. Bank syariah berarti bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam serta tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadis. Maksudnya seperti ini. Dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah ini dia menyesuaikan dengan syariah Islam. Contoh kecil seperti ini. Dalam kita membeli ayam potong, kalau kita tidak menggunakan syariah Islam, kita ketemu ayam kita potong. Tapi kalau kita menggunakan syariah Islam, kita arahkan ayamnya ke kiblat, kita potong menggunakan pisau yang tajam, lalu kita baca bismillah. Itu menggunakan prinsip syariah. Nah, tujuan kita sama-sama memotong ayam, tapi yang satu memotong ayam secara langsung, yang satu lagi memotong ayam menggunakan prinsip syariah, yaitu dengan mengucapkan bismillah dan memotongnya dengan peralatan yang tajam. Ya, saya ulangi, prinsip syariah secara operasionalnya tujuannya sama, tetapi dia menggunakan prinsip-prinsip syariah yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, bank syariah ini berarti prinsipnya itu adanya larangan riba, kemudian mengutamakan dan mempromosikan perdagangan dan jual beli, lalu dia juga mempromosikan tolong menolong, istilahnya di sini tolong menolong, lalu juga menyelamatkan ketergantungan umat terhadap bank non Islam. Nah, walaupun dia itu bank syariah sesuai dengan syariah Islam, tetapi bank ini tidak diperuntukkan untuk kelompok tertentu, tetapi semua orang bisa menikmati bank syariah ini, termasuk orang yang non muslim. Ya, saya ulangi, walaupun dia sesuai dengan syariat Islam, tetapi bank ini tidak dikhususkan untuk umat Islam saja, tetapi seluruh umat boleh menggunakan bank syariah ini. Next, kita lihat konsep hubungan ekonomi secara syariah atau secara akadnya. Yang pertama itu adalah prinsip simpanan murni. Prinsip simpanan murni ini kalau di bank syariah kita sebut dengan istilah al-wadi'ah. Al-wadi'ah ini merupakan produk dari bank syariah untuk melayani penyimpanan dari pihak yang memiliki kelebihan dana. Kalau di bank konvensional ini disebut dengan istilah giro. Sementara di bank syariah itu disebut dengan al-wadi'ah. Ya. Tujuannya sama-sama melakukan penyimpanan dari pihak yang berlebih dana. Tapi kalau untuk di bank konvensional itu adalah disebut dengan giro. Sementara kalau untuk bank syariah itu dikatakan dengan al-wadi'ah. Kemudian yang kedua itu adalah prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil di sini disebut dengan syirkah. Syirkah ini merupakan tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Kemudian bagi hasil ini bisa antara bank dengan pemilik dana atau nasabah penyimpan, atau antara bank dengan pengguna dana atau nasabah debitur. Kalau di bank konvensional ini disebut dengan bunga. Kalau untuk bank syariah itu kita dikatakan berdasarkan prinsip bagi hasil. Ya, jadi usaha yang dilakukan oleh bank syariah ini hasilnya akan kita bagi dengan nasabah penyimpan atau nasabah debitur. Untuk prinsip bagi hasil ini dapat kita bagi lagi. Yang pertama itu adalah al-musyarakah. Al-musyarakah ini berarti akad kerjasama antara dua pihak atau lebih
untuk melakukan usaha tertentu. Jadi nanti masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Itu dikatakan dengan al-musyarakah. Kemudian dalam perbankan syariah itu diaplikasikan dalam pembiayaan proyek. Contoh dari al-musyarakah ini dalam hal pembiayaan proyek. Atau al-musyarakah ini juga bisa digunakan untuk lembaga keuangan model Ventura. Kita lihat yang kedua, yaitu adalah al-mudharabah. Al-mudharabah ini akad kerjasama antara dua orang pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Ya, jadi di al-mudharabah ini yang satu menyediakan modal, yang satunya lagi akan mengelola modal tersebut, dan nanti keuntungan itu akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kontrak. Kemudian apabila terjadi rugi akan ditanggung pemilik modal apabila bukan kelalaian pengelola. Tetapi kalau disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka pengelola lah yang akan menanggung kerugian tersebut. Nah, biasanya pembiayaan seperti ini disebut dengan pembiayaan modal kerja. Kita lihat lagi yang berikutnya. Itu ada al-muza'arah. Al-muza'arah ini merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Jadi al-muza'arah ini lebih kepada dunia pertanian. Dalam dunia perbankan, kasus ini biasanya diaplikasikan untuk bidang plantation, ya, atas dasar bagi hasil panen. Ini nanti mereka sistem bagi hasilnya berdasarkan hasil panennya. Yang keempat itu adalah al-musakah. Al-musakah ini adalah penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Nah, untuk imbalan tetap diperoleh dari hasil panen sesuai kesepakatan. Nah, berbeda dengan al-muza'arah. Kalau al-muza'arah tadi ada pengelola dan pemilik lahan. Sementara untuk al-musakah itu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Tetapi bidangnya sama, yaitu masih dalam bidang pertanian. Oke, kita lanjut prinsip yang ketiga, itu adalah prinsip jual beli atau at-tijarah. Prinsip jual beli ini merupakan pengaturan tentang jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan atau margin. Jadi untuk kita menggunakan sistem jual beli atau at-tijarah dalam perbankan syariah, sebelumnya barang akan dibeli dulu oleh bank, kemudian nanti pihak bank akan menjualnya kepada nasabah sesuai dengan harga beli ditambah dengan margin. Prinsip yang berikutnya adalah prinsip jasa. Kalau untuk prinsip jasa di bank syariah itu dikenal dengan al-ajar walumuwah. Artinya prinsip ini merupakan seluruh layanan jasa non pembiayaan seperti bank garansi, clearing, transfer, dan lain-lain. Pokoknya semua jasa non pembiayaan itu dikatakan dengan prinsip jasa atau al-ajar walumuwah. Next. Nah, untuk pengaturan operasional bank syariah itu awalnya diatur dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Setelah dia mengalami perubahan, maka pengaturan operasional bank syariah itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dari Undang-Undang Nomor 10, sejak adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka terdapat dua terminologi bank, yaitu bank konvensional, bank non-syariah, dan bank syariah. Mulai saat itu, bank syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Karena perkembangan yang pesat ini, selanjutnya bank syariah diatur secara khusus dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jadi secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Secara khususnya diatur dalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Oke, sekarang kita lihat produk-produk dari bank syariah itu sendiri. Nah, bagaimana apa produk yang diberikan oleh bank syariah, kemudian dia menggunakan prinsip apa terhadap produk tersebut. Nah, secara umum tadi juga saya jelaskan, untuk produknya itu sama dengan produk konvensional, tetapi tata caranya itu menggunakan syariat Islam. Untuk produk penghimpunan dana di bank konvensional itu ada giro, tabungan, dan deposito. Sementara untuk bank syariah juga ada giro, tabungan, dan deposito. Tetapi prinsipnya itu berbeda. Kalau giro itu berdasarkan prinsip al-wadi'ah. Kemudian tabungan berdasarkan prinsip al-wadi'ah dan al-mudarabah. Kemudian untuk deposito berjangka itu berdasarkan dengan prinsip al-mudarabah. Untuk prinsip tadi juga sudah saya jelaskan secara umum ya. Untuk prinsip al-wadi'ah ini berarti dalam giro dan tabungan itu memiliki hukum yang sama dengan kad, di mana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai peminjam. Dengan karakteristik ini, maka giro maupun tabungan dengan prinsip al-wadi'ah memiliki ketentuan-ketentuan. Yang pertama, keuntungan ataupun kerugian menjadi hak dan tanggung jawab bank. Karena kita sudah menitipkan dana kita terhadap bank syariah tersebut, maka apabila terjadi keuntungan ataupun kerugian itu akan menjadi tanggung jawab oleh bank itu. Kemudian, bank itu harus membuat akad pembukuan rekening yang bermakna sebagai izin penyaluran dana dengan berbagai persyaratan yang disepakati. Lalu manfaat yang diperoleh pemilik dana adalah adanya jaminan, kemudian keuntungan berupa bonus dan fasilitas pelayanan, misalnya buku cek dan ATM. Lalu terhadap pembukaan rekening, bank dapat mengenakan biaya tertentu yang dinyatakan secara nominal secara terbuka. Dan ketentuan lain yang berkaitan dengan giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ya, itu untuk al-wadi'ah. Kalau untuk al-mudarabah itu adalah perjanjian antara penanam dana dengan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak dengan nisbah keuntungan yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, dalam operasionalnya, prinsip al-mudarabah ini dikategorikan dalam dua jenis, yaitu al-mudarabah mutlaqah dan al-mudarabah muqayyadah. Ya, kalau untuk bank syariah ini ya karena dia bank syariah sesuai ketentuan dan syariat Islam, maka istilahnya pun istilah sesuai dengan syariat Islam. Oke, selanjutnya kita lihat untuk produk penyaluran dananya. Untuk produk penyaluran dananya ada prinsip jual beli, ada prinsip sewa, ada prinsip bagi hasil, dan prinsip pinjam berdasarkan akad al-qard. Nah, untuk prinsip jual beli tadi juga sudah saya singgung, itu disebut dengan al-tijarah. Untuk prinsip jual beli ini ditunjukkan untuk pembiayaan pembelian barang, di mana barang dibeli dulu oleh pihak bank, lalu pihak bank menjualnya kepada nasabah sesuai dengan harga beli ditambah dengan margin atau keuntungan tertentu. Next, produk yang ketiga itu adalah produk jasa. Untuk produk jasa itu dibagi lagi atas 4. Yang pertama ada al-wakalah. Untuk al-wakalah ini adalah nasabah memberi kuasa pada bank untuk mewakili dirinya untuk melakukan jasa tertentu. Misalnya pembukaan letter of credit, inkaso, dan transfer dana. Transaksi ini itu kita kelompokkan ke dalam al-wakalah. Ya. Yang kedua itu ada al-hawalah. Untuk jasa al-hawalah ini adalah jasa pengalian utang piutang. Transaksi ini lazim digunakan untuk membantu pengusaha untuk mendapatkan dana tunai guna melanjutkan usahanya. Transaksi ini dalam praktek perbankan bisa diterapkan dalam rangka anjak piutang atau factoring. Ya, berarti kalau anjak piutang di bank konvensional, untuk di bank syariah itu adalah al-hawalah. Yang ketiga itu adalah al-kafalah. Untuk jasa al-kafalah pada prinsipnya adalah bank garansi. Ya, untuk bank garansi pada bank syariah disebut dengan al-kafalah. Yang berikutnya itu ada al-ran. Al-ran ini adalah jasa gadai, yaitu utang dengan jaminan harta atau aset. Jadi kalau kita gadai berarti kita menggunakan produk jasa al-ran pada
perbankan syariah. Oke, nah itulah penjelasan mengenai bank syariah secara umum. Yang perlu kita ingat dan kita tekankan bahwa produk dari bank syariah ini sama dengan produk bank konvensional. Ada produk penghimpunan dana, ada produk penyaluran dana, dan produk jasa. Tetapi yang harus kita ingat dalam menjalankannya atau dalam prinsip tata cara pengelolaannya itu berdasarkan syariat Islam yang mengacu pada Al-Quran dan hadis. Oke, saya harap mahasiswa semua bisa memahami penjelasan saya mengenai perbankan syariah dan bisa membedakan bagaimana bank konvensional dan bank syariah. Oke, saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.